Kompleksitas jimat kuno membuat orang pusing. Tetapi garis besar pukulan itu tampaknya mengandung kebenaran langit dan bumi. Itu sangat ajaib. Xiao Yan mengerutkan kening, dan terpana dengan pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka hal misterius seperti itu ada di lapisan biasa ini. Ini peta. Setelah lama mengamati, Xiao Yan akhirnya melihat garis-garis aneh ini dengan jelas. Lambang keluarga klan Xiao juga ada di sana. Dan lokasi klan Xiao ditandai dengan tepat. Dan semua sekte, besar dan kecil, diwakili oleh simbol yang berbeda. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa simbol kuno dan tidak jelas ini adalah sebuah peta. Haha, itu benar. Ini adalah peta di zoo tempatmu berada. Kamu tentu akan memahami pola di bawah pegunungan Tianmo. Pada saat ini, Old Zan sudah berdiri di sisi Xiao Yan. Xiao Yan melihat dengan hati-hati lagi. Seolah-olah sebuah istana besar tercetak di depan matanya. Garis-garis ini sedikit menyedot kekuatan jiwa Xiao Yan, dan muncul di depan mata Xiao Yan seolah-olah itu adalah benda nyata. Ini, istana bawah tanah. Sebuah bangunan seperti istana redup muncul di depan mata Xiao Yan, tapi ada di bawahnya. Itu adalah istana bawah tanah. Sekarang Xiao Yan sepenuhnya percaya pada kata-kata Zhan Lao, dan dia bahkan lebih baik untuk pagoda Zichen Void Spirit ini. Haha. Nak, sekarang kamu percaya. Kamu tidak perlu khawatir menemukan pemakaman iblis ini. Aku akan membawamu ke sana. Kamu harus segera membiasakan diri dengan Feng Jue, dan menjadi ahli dalam menggunakan Feng Jue lengkap secepat mungkin. Lalu siapkan barang-barangmu, ayo pergi ke pegunungan Tianmo. Zhan tua tertawa. Xiao Yan mengangguk. Versi lengkap dari Feng Jue yang baru saja dia pelajari benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk direnungkan dan menjadi akrab. Jadi dia berjalan perlahan menuju jantung lapisan pemurnian Qi, dan melirik sosok cerah di hati, dari lapisan pemurnian Qi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya lagi. Setelah Long Yi melahap dan Lei hari itu, tubuh fisik dan napasnya telah meningkat pesat. Sesampainya di posisi hati, Xiao Yan duduk bersila tidak jauh dari Long Yi. Pikirannya kembali tenggelam ke dalam tubuhnya. Meridian di tubuhnya telah diubah oleh Feng Jue, mengisi seluruh bagian tubuhnya. Latih Feng Jue dan kemudian serap ramuan yang disempurnakan oleh nenek moyang Xiao Long. Aku ingin tahu apakah aku bisa naik ke puncak panggung Kaisar Pertarungan Bintang 1. Xiao Yan menjilat bibirnya, berpikir dalam hati. Apakah dia bisa maju ke Kaisar Pertarungan 1 bintang di puncak periode? Kekuatannya sendiri pasti akan meningkat pesat. Xiao Yan menutup matanya dan mulai mengoperasikan Feng Jue. Lapisan tipis kasa merah secara bertahap menutupi permukaan tubuh Xiao Yan. Mengalir perlahan, terlihat sangat cantik. Setelah pikiran Xiao Yan tenggelam ke meridian Feng Jue Zi, energi pertarungan di tubuhnya mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan gumpalan api naik dari permukaan Xiao Yan dari waktu ke waktu. Old Zhan tersenyum sedikit, dan sosoknya memudar. Xiao Yan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk berlatih seperti ini. Tidak, menurut aturan klan, pendatang baru harus menjalani masa percobaan selama 3 tahun sebelum mereka dapat dinaturalisasi. Pada saat yang sama, di aula klan Xiao, seorang tetua menatap dengan mata terbelalak dan berkata dengan kasar. Xiao Li dan Xiao Long sedang duduk di depan aula, berdiskusi tentang naturalisasi Xiao Yan, dan seorang jenius seperti Xiao Yan harus diberi perhatian khusus. Tetapi alasan penentangannya juga sangat memadai, yaitu, aturan keluarga adalah aturan keluarga. Dan tidak terkecuali, dibuat karena siapapun. Kalau tidak aturan keluarga akan dilanggar. Di mana otoritasnya? Kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri. Dan mereka tidak bisa tenang. Mereka begitu menemui jalan buntu. Ekspresi Xiao Long sangat buruk. Dan dia menamparkan meja dengan keras dengan telapak tangannya. Serpihan kayu terciprat ke atas meja. Dan cangkir teh di sekitarnya tidak bisa tidak pecah dan pecah. Kemarahan Xiao Long tidak terlalu baik. Dan beberapa tetua memblokirnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jika seorang jenius seperti Xiao Yan tidak diizinkan untuk dinaturalisasi secepat mungkin, dia harus menunggu 3 tahun untuk mematuhi aturan keluarga. Tidak ada aturan bahwa klan tersebut tidak dapat bergabung dengan klan lain. Selama dia tidak dinaturalisasi, dia bisa bergabung. Ketika semua tetua melihat Xiao Long marah, mereka tidak bisa menahan diri. Status Xiao Long di klan Xiao hanya kalah dari Xiao Li. Jadi tentu saja tidak ada yang berani berbicara ketika Xiao Long marah. Ketika para tetua klan Xiao takut untuk berbicara, seorang tetua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dan berkata,
Memang agak tidak pantas untuk secara terburu-buru memberi anggota klan naturalisasi. Itu melanggar aturan klan. Saya melihat apakah ini masalahnya. Xiao Yan benar-benar jelas bagi semua orang bahwa dia jenius. Dia dapat dinaturalisasi terlebih dahulu. Hingga 2 tahun sebelumnya. Tetapi dia harus terlebih dahulu menantang seseorang yang lebih kuat dari dia. Hanya jika dia menang, saya tidak tahu apa para tetua ingin memilih kaisar petarung bintang 1 di tahap selanjutnya dari klan Hou untuk menantangnya. Ini jelas merupakan metode keseimbangan. Tidak ada yang bisa menyinggung. Meskipun agak berlebihan, tetapi dapat dianggap sebagai langkah mundur Xiao Long dalam situasi saat ini. Saya khawatir ini adalah satu-satunya cara. Wajah Xiao Long sedikit melembut. Xiao Li juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk pergi. Jika dia benar-benar ingin memaksa Xiao Yan untuk menaturalisasi lebih awal, dia mungkin tidak dapat meyakinkan semua orang. Jadi dia bertanya kepada Xiao Long, "Tidak apa-apa, Xiao Long, apa yang harus dilakukan?" Xiao Long masih marah, menoleh dan berkata kepada Xiao Li, "Seberapa besar perbedaan antara tahap awal dan tahap akhir? Tahukah kamu? Apakah terlalu berlebihan baginya untuk menantang bintang 1 Dou di tahap akhir 1 tahun kemudian? Bukankah itu adil? Dan para jenius, menurut Anda siapa yang dapat dipromosikan dari tahap akhir ke tahap akhir hanya dalam 1 tahun? Apa perbedaan antara ini dan tidak maju? Hehe, lihat sudah berapa lama Xiao Yan berada di sini. Hanya 1 latihan yang memungkinkan dia untuk naik ke level kaisar pertarungan bintang 1. Karena dia jenius, kita harus mempercayainya. Tidakkah kamu suka bertaruh? Bagaimana kalau kita datang untuk bertaruh lagi kali ini?" Xiao Li tidak terburu-buru. Dia tidak berpikir seperti Xiao Long di dalam hatinya. Sebagai kepala sebenarnya dari klan Xiao, dia juga yang paling kuat dari Xiao klan saat ini. Meskipun dia tidak sebaik Xiao Long dalam memurnikan obat, tetapi dalam kultivasi Doqi, dia memiliki visi yang sangat unik mengenai Xiao Yan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak sesederhana menjadi seorang jenius. Hanya Dou di bintang 1 di tahap awal kultivasi sebelum dia mampu bersaing dengan Dou di bintang 1 di lembah Tianming, dia tidak ketinggalan. Jadi dia juga ingin melihat apakah Xiao Yan dalam waktu 1 tahun bisa mengalahkan seorang kaisar petarung bintang 1 yang terlambat. Mata Xiao Long berbinar saat mendengar kata bertaruh. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Xiao Long selalu seperti ini. Kecanduan judi seperti hidupnya. Taruhan apa? Mari kita bertaruh bahwa Xiao Yan dapat memenangkan tantangan. Bagaimana? Xiao Li mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Kepribadian penjudi Xiao Long dipegang erat olehnya. Sial, aku juga ingin bertaruh pada Xiao Yan untuk menang. Tapi dia hanya di tahap tengah sekarang. Dan dia ingin menang di tahap akhir. Mungkinkah? Ada celah 1 level. Bukan begitu menipu saya. Xiao Long meraung. Dan para tetua yang menolak naturalisasi awal Xiao Yan diam-diam bahagia di hati mereka. Xiao Li adalah orang yang bertanggung jawab. Dan Xiao Long adalah tetua ketiga, dan emosinya sangat keras. Jika itu bukan karena aturan klan, mereka tidak ingin menyinggung keduanya. Kalau begitu kamu bertaruh pada Xiao Yan untuk kalah. Xiao Li merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum jahat. Para penatua memandang Xiao Long dan Xiao Li di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Apakah mereka masih penatua? Sebenarnya memulai taruhan. Xiao Long mendengus, melambaikan tangannya, dan melangkah pergi. Sudah diputuskan seperti ini. Semua orang membubarkan pertemuan itu. Xiao Li tertawa dan melambaikan tangannya. Setelah pertemuan para tetua ditunda, seorang tetua dari klan Xiao duduk di sebuah ruangan. Dan di samping tetua itu berdiri seorang pemuda dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Leluhur, Xiao Yan itu, apakah kamu ingin menggulingkannya?" Pria muda itu membungkuk dengan ekspresi muram, dan menggaruk tangannya, yang berarti membunuh. Penatua memberinya tatapan marah. "Anak laki-laki, jangan lakukan hal bodoh. Dia sekarang adalah jenius nomor 1 di keluarga Xiao. Bahkan Xiao Qi tidak bisa mengikutinya. Jika kamu membunuhnya, bukankah kamu mencari kematian?" Tetua itu berkata dengan galak. Dia berkata dengan kejam. Dan kemudian berkata dengan senyum sinis, "Hei, tapi hari ini rencanaku sukses sempurna. Jika dia ingin dinaturalisasi terlebih dahulu, dia harus menantang anggota klan yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Itu menghilangkan kesempatan baiknya. Dia melewatkan kompetisi. Jadi tidak mudah untuk mengejar. Bukankah itu luar biasa?" Ekspresi pemuda itu berubah. Dan dia mengangguk untuk melayani yang lebih tua.
Tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Saat ini di pagoda, Xiao Yan sudah berlatih sepanjang malam, dan Xiao Yan menggunakan Feng Jue di tubuhnya jauh lebih mahir. Tanpa kehijauan awal, setiap gerakan di tubuh Xiao Yan mengeluarkan suara menderu dalam lapisan penyulingan. Panggilan. Setelah menjalankan Feng Jue beberapa kali, Xiao Yan mengangguk puas, dan perlahan membuka matanya. Setelah menjalankan Feng Jue dalam satu siklus semalaman, aura di tubuh Xiao Yan menjadi lebih panas. Hal ini seharusnya disebabkan oleh Feng Jue yang lengkap. Saatnya menyerap pil. Xiao Yan menjilat bibirnya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah botol batu giok muncul di tangan Xiao Yan, dan lapisan pemurnian Qi diisi dengan alkimia. Secara alami, pil kelas kaisar ini disempurnakan oleh Xiao Long untuk Xiao Yan. Menurut Xiao Long, ini sangat membantu untuk kultivasi. Xiao Yan merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai puncak tahap kaisar pertarungan satu bintang setelah menyerap pil obat. Xiao Yan melihat ramuan yang diisi dengan energi besar di dalam botol batu giok, dan tidak bisa menahan untuk menelannya. Ada 5 pil kelas kekaisaran di botol batu giok. Xiao Yan dengan hati-hati menuangkan satu dari botol batu giok dan meletakkannya di telapak tangannya. Semacam kekuatan segera memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan. Dengan lambaian telapak tangan, ramuan itu segera berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki mulut Xiao Yan. Begitu memasuki mulut Xiao Yan, ledakan energi yang sangat besar meledak, dan Xiao Yan dengan cepat menggerakkan energi untuk membungkusnya. Perlahan-perlahan diserap. Aura Xiao Yan juga melonjak ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di bawah penyempurnaan bersama Xiao Yan dan Chao Saint Flame, itu tidak bertahan lama, dan aura awalnya melonjak Xiao Yan melambat perlahan. Ramuan Kaisar Grade tidak bisa memenuhi kebutuhan Xiao Yan sama sekali. Jadi Xiao Yan tidak punya pilihan selain memberikan senyum masam. Energi yang dia butuhkan untuk meningkat sekarang terlalu besar. Tidak lagi memikirkannya, dia menuangkan ramuan kelas kekaisaran lain dari botol batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan menemukan bahwa energi ramuan kedua tampaknya lebih kuat daripada yang pertama. Sementara Xiao Yan berkultivasi, kekuatan dari lapisan pemurnian Qi mengalir lagi, dan rasa penindasan yang kuat menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Tetapi ketika perasaan penindasan ini bersatu, energi yang tidak dapat dijelaskan juga diproduksi di tubuh Xiao Yan. Doki di semua meridian di tubuhnya menjadi semakin penuh saat Xiao Yan secara bertahap menyerap ramuan tingkat kaisar. Setiap kali diserap, sinar cahaya akan meledak pada sambungan antara meridian, dan setiap meridian tampaknya memperluas lingkaran kecil dengan penyerapan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan selesai menyerap yang kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiao Yan, 5 pil kelas kekaisaran ini mungkin tidak akan bertahan selama beberapa jam. Segera, Xiao Yan telah selesai memurnikan dan menyerap obat mujarab tingkat kekaisaran keempat. Tetapi bahkan tidak ada bayangan puncak periode kaisar pertempuran satu bintang. Jadi Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam. Sepertinya saya masih meremehkan kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk maju. Xiao Yan dengan enggan menuangkan pil terakhir. Segera setelah ramuan itu ada di tangannya, Xiao Yan menemukan perbedaan dari ramuan ini. Energi ramuan ini jauh lebih kuat daripada 4 yang pertama. Apakah ini produk kedua dari kaisar? Xiao Yan sedikit terkejut. Pangkat kaisar adalah peringkat pertama kaisar. Meskipun peringkat kedua kaisar hanya berjarak 1 peringkat dari peringkat pertama kaisar, jarak antara keduanya sangat besar. Pangkat kedua kaisar juga langka di klan Xiao. Ya, saya tidak berharap Xiao Long untuk memperbaiki ramuan kaisar kelas 2 untuknya. Energi kaisar kelas 2 ini sangat kuat. Aku tidak tahu apakah yang ini akan berhasil. Xiao Yan merasakan kekuatan energi ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa pil kaisar kelas 2 ini mungkin tidak cukup, secerca harapan untuk mencapai puncak periode kaisar pertarungan satu bintang di hatiku. Xiao Yan segera menelan ramuan kaisar kelas 2 ini. Energi ramuan kaisar kelas 2 benar-benar tidak layak untuk kelas kaisar. Energi yang kuat menyapu. Tubuh Xiao Yan menggelegar. Energi itu segera meletus, dan fluktuasi yang dihasilkan oleh energi beriak berputar-putar seperti riak di permukaan air. Disertai dengan melelehnya energi ramuan, kekuatan aneh dari lapisan pemurnian mengalir lagi, yang sebelumnya bahkan lebih kuat, dan energi yang tak dapat dijelaskan itu muncul kembali di tubuh Xiao Yan. Seolah-olah itu telah tumbuh dengan kekuatan energi. Dari obat mujarab perubahan itu normal. Menyempurnakan semangat juang Xiao Yan dengan kecepatan lebih lambat dari sebelumnya. Mengulangi proses menyerap 4 pil tingkat kekaisaran tadi. Kali ini,
Xiao Yan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk menyempurnakan beberapa pil kelas kaisar pertama. Pada saat ini, permukaan meridian di tubuh Xiao Yan sepertinya bercampur dengan jejak guntur dan kilat, dan energi yang kuat meraung di meridian. Ramuan kaisar tingkat 2 benar-benar berbeda. Ketika sinar energi terakhir mengalir ke meridian Xiao Yan seperti sungai besar, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, seolah-olah hantu perlahan beriak di permukaan tubuh Xiao Yan, dan suara teredam datang perlahan. Ini periode puncak. Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan ada fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Setelah meminum ramuan kelas 2, Xiao Yan berhasil memasuki tahap puncak kaisar pertarungan 1 bintang, dan hanya selangkah lagi dari tahap akhir dari tahap kaisar pertarungan 1 bintang. Xiao Yan mengatupkan bibirnya, berdiri, dan ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Promosi semacam ini rasanya sangat enak.